Perkenalkan, nama saya Alexander Jeremy dengan NIM 1912-500517. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya untuk tugas UTS mata kuliah IPBO. Yang pertama dilakukan dalam membuat aplikasi, kita harus membuat database terlebih dahulu, database yang baru. Saya telah membuat database baru dengan nama DBUTS. Di database UTS sudah terdapat tabel yang saya buat, yaitu nama tabel produk. Terdapat 4 kolom pada tabel produk, yaitu NM produk, harga, stok, dan NM kategori, di mana NM produk berguna untuk penampung nama produk, harga untuk penampung harga, stok untuk penampung stok, NM kategori untuk penampung nama kategori dari produk tersebut. Bentuk dari produk dari tabel ini adalah nama produk dengan tipe varchar dengan panjang dengan length 50, lalu dia menjadi primary key, lalu ada kolom harga dengan integer length-nya 10, ada kolom stok tipe data integer dengan length 5, lalu ada nama kategori berbentuk varchar dengan length 30. Setelah itu kita akan membuat project. Di sini saya sudah membuka ini ya. Jadi kita akan membuat project baru. Dari project ini kita akan memilih Java atau Java application, lalu bisa di next, menentukan nama aplikasinya. Ini bisa di uncheck lalu finish. Tapi karena saya sudah buat, saya akan menunjukkan saja. Pertama, ini menunya. Ini adalah saya membuat project dengan nama menu restoran. Tampilan awal akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menambahkan library. Kita bisa klik add library. Untuk menampilkan data dari database ke Java, kita membutuhkan MySQL JDBC driver. Di sini seharusnya sudah tidak ada dikarenakan sudah saya input library-nya ke sini. Inilah library-nya. Setelah selesai, kita akan membuat package koneksi dengan Java Class Database. Di sini kita dapat menghubungkan database ke Java. Dapat dilihat file input streamnya berdasarkan dari library database ini, dimana itu tersimpan di directory dari menu restoran di dalam folder dengan nama lib, dengan nama filenya database.ini. Ini merupakan isi dari file tersebut, setting JDBC, lalu get driver. Di DB driver adalah mysql.jdbc driver. Database-nya adalah mysql localhost db UTS. Ini yang kita gunakan dengan username root dengan password kosong. Selesai, kita melanjutkan. Ini kita ambil. Jadi ini sesuai dengan tadi, driver, database, username, password. Jika ada koneksi berhasil, akan menampilkan pesan koneksi berhasil. Jika gagal, maka koneksi tidak berhasil. Setelah selesai, kita akan membuat Java interface dengan package view. Inilah bentuk interface-nya. Tambah produk, harga, stok, dan kategori merupakan JLabel. Lalu ada J text field dengan variabel textual product, txt harga, txt stok. Lalu kita mempunyai Coco box dengan variabel CMB kategori. Lalu ada checkbox dengan variabel CB favorit. Ada J button dengan variabel CMD simpan. Lalu ada J table dengan variabel table product, TBL product. Untuk view akan sampai sini dulu, lalu kita akan lanjutkan akan membuat Java class dengan nama produk dengan package model. Di sini kita menentukan variabel apa saja yang dibutuhkan untuk
mengambil dan menampilkan, yaitu getter dan setter. Di sini kita mengambil string dengan nama kategori dan nama produk, lalu ada integer dengan harga dan stok. Ketika kita klik kanan, kita insert code, ada namanya getter and setter, tapi karena sudah saya lakukan, ini adalah hasil dari getter and setternya. Public string get nama kategori, set nama kategori, get nama produk, dan seterusnya. Setelah model produk selesai, kita akan membuat model DAO. Model DAO pada project ini tidak dibutuhkan, dikarenakan model DAO hanya terpakai ketika project yang digunakan memiliki lebih dari dua interface untuk mempermudah membuat DAO produk tersebut. Selanjutnya, kita membuat DAO produk Java class dengan package DAO. Di package DAO ini adalah import kita. Lalu kita akan membuat koneksinya, yaitu connection equal database.connectdb yang berasal dari database.java, yaitu koneksi db. Lalu kita membuat connection itu adalah connection sebagai variable. Untuk mempermudah, di sini string insert itu adalah insert into product, nama produk, harga, stok, nama kategori dengan value yang akan diambil nanti. Select itu menampilkan seluruh table, seluruh record dari produk, itu database kita. Lalu kita memiliki string cari, di mana kita akan mencari seluruh dari table di mana nama produknya seperti apa. Saya mengambil penggalan program dari pertemuan sebelumnya, dan ternyata auto numbering tidak terpakai di sini. Auto numbering terpakai hanya untuk KD, menghitung KD. Lalu kita ada function insert. Di sini kita menyiapkan prepare statement equal null. Lalu connection, prepare statement cari, di mana dia akan mencari nanti. Lalu jika ada yang sama nama produknya, dia akan menampilkan data sudah pada simpan. Jika belum, dia akan di sini kita menyiapkan statement 2, di mana connection .prepare statement insert, di mana kita menginput data. Lalu ada statement 2, set string, dan seterusnya. Itu ada urutannya 1, 2, 3, dan 4. Itu sesuai urutan dari string insert ini, yaitu nama produk, harga, stok, nama kategori. Dia mengambil melalui model kita, yaitu get nama dan seterusnya, yaitu get harga, get stok, dan seterusnya. Lalu akan mengeksekut update. Lalu akan menampilkan data berhasil disimpan. Lalu kita ada function get all, di mana akan menunjukkan seluruh record di database ke dalam table product. Ini adalah programnya. Setelah ini selesai, kita akan membuat Java class dengan nama control product di dalam package controller. Ini adalah package product kita. Ini adalah importnya, seluruh importnya. Ada DAO product untuk mengimport yang lain. Lalu import Java Swing Table untuk default table model, nanti akan dijelaskan. Ini ada controllernya menjelaskan bahwa mProduct itu ada formnya, DAO product adalah modelnya, list adalah list, string adalah header. Di sini kita menentukan tabelnya, di mana headernya adalah nama produk, harga, stok, dan kategori. Ini seperti biasa mendeklarasikan di function ini. This form equal form, model adalah new DAO product, list, dan seterusnya. Form get table product show grid true, berarti ketika ada grid dia akan menampilkan grid. Sama seperti show vertical line true, dimana ketika terdapat vertical line dia akan menampilkannya. Lalu di sini grid color, yang berarti ketika grid ditampilkan dia akan menentukan warnanya, yaitu color blue. Terdapat 1, 2, 3, 4 fungsi yang digunakan di sini, yaitu fungsi pertama adalah isi combo kategori. Di sini saya menentukan bahwa hanya ada 2 combo kategori, yaitu makanan dan minuman. Isi combo kategori pertama akan di remove all item. Jadi ketika ada item dia akan meremove semua itemnya, karena jika
dia dijalankan secara terus-menerus akan menambahkan makanan dan minuman secara berulang yang akan memperbanyak. Lalu ada isi table, list, model get all, kita akan menampilkan semuanya, menampilkan semua record. Lalu agar tidak dapat diedit tabelnya, kita akan masukkan program tersebut. Default table model disingkat sebagai table model adalah new default table model, di mana new objeknya ada di sini. Lalu akan melakukan header yang merupakan tabelnya. Di sini dijelaskan apakah is cell editable, apakah cell itu dapat diedit baik dari in row maupun in kolomnya. Kita akan return false, yang berarti tidak dapat diedit. Lalu ini adalah objek-objeknya, di mana table di mana record akan ditampilkan. For product list, data null, get nama produk, get harga, get stock, dan seterusnya. Lalu akan menambahkan row tambahan, jadi akan selalu ada satu row kosong. Lalu form get table product, set modelnya table model. Di sini ada function reset, di mana ketika dijalankan dia akan kembali ke default state-nya, yaitu form get combo kategori set selected index 0. Jadi selected index 0 itu berarti dia akan mengambil item pertama yang ada di list di itemnya. Di sini index 0 itu adalah makanan. Jika saya set menjadi selected index 1, dia akan ke minuman. Lalu kita akan mengambil txt nama produk, kita set dia jadi kutip saja, jadi kosong. Sama juga dengan harga maupun stok. Dan ketika kembali kita akan form get nama produk request focus. Jadi ketika dia mereset, kita akan pointernya akan kembali langsung ke txt nama produk. Lalu kita menampilkan isi combo kategori, lalu menampilkan isi dari table tersebut. Untuk insert ada product p equal new product, kita akan menentukan nama produknya, set nama produk, diambil dari teks nama produk. Kita mengambil teksnya di sini. Sama seperti yang lainnya, bedanya untuk mengambil integer kita membutuhkan integer parse in untuk mengambilnya. Lalu model insert p. Setelah selesai kita kembali ke product, ke view, product view. Kita akan ke source-nya. Ini adalah importnya. Ini adalah class-nya. Kita masukkan kalau controller produk adalah controller. Lalu produknya init, set component, set location relative to date, koneksi database untuk mengkoneksi database. Lalu ada controller, new controller, product list, jadi akan selalu baru. Controller isi table, controller reset. Ini merupakan dari sini kita hanya mengambil sebelumnya kita akan mengambil klik kanan insert code, ada namanya getter, hanya getteran saja. Ini adalah hasil dari getternya, get cb favorite, combo dan seterusnya. Untuk function untuk event dari view-nya kita hanya ada yang terpakai hanya command cmd simpan action perform, yaitu dia akan masukkan data lalu mereset kembali. Ini tidak terpakai. Ini hanya untuk request fokus, untuk menampilkan saja. Jadi yang dilakukan hanya mengklik ini, klik kanan, event, action perform. Akan kembali ke sini kita, dimana kontrolernya yang dilakukan adalah insert dan reset. Sebelum selesai, kita akan ke menu restoran, klik kanan, kita ke properties untuk menentukan di bagian run. Di sini kita akan menentukan main class-nya. Jadi main class itu adalah yang kita tampilkan di awal. Di sini yang ditampilkan adalah view and product karena hanya satu view. Sebelumnya saya memiliki dua view, main menu dan main product, tapi karena saya pikir bahwa main menu itu terpakai dan hanya memiliki satu
menu item yaitu entry menu restoran. Saya hanya menggunakan satu saja, yaitu M product. Lalu kita pencet OK, lalu kita compile. Setelah di compile akan kita run. Jika berhasil, dia akan mendapatkan pesan koneksi berhasil. Bisa kita pencet X atau pencet OK, dia akan lanjut ke program setelahnya, yaitu ini adalah interface kita. Ini adalah nama produk yang bisa kita masukkan, ada harga, stok. Ini ada 2 kategori seperti yang saya katakan, makanan minuman. Dia akan ke makanan dulu karena makanan adalah yang ke 0, indeks ke 0. Contoh kita akan masukkan, di sini sudah ada ayam goreng, bakso, dan kawan-kawannya. Kita akan coba buat nasi uduk dengan harga di sini nasi putih 4.000, kita akan buat nasi uduk sebagai 6.000 dengan stoknya di bawah nasi putih. Kita pakai 5 stok saja, kategorinya makanan, kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, ini akan ada message lagi, data berhasil disimpan. Kita pencet OK, dia akan menampilkan nasi uduk. Itu saja presentasi dari program saya. Terima kasih.